Lepasan tembakan ke udara mewarnai penggerebekan arena sabung ayam di Desa Karangrejo, Jati Agung, Lampung Selatan. Sejumlah orang yang berada di lokasi yang hendak kabur dihalau petugas. Meski ajang sabung ayam sedang tidak berlangsung, namun petugas tetap menertibkan lokasi. Sejumlah fasilitas arena sabung ayam dibongkar dan dibakar petugas. Puluhan orang turut diamankan di lokasi. Setelah kami cek ke sini, mungkin si pelaku sudah mengetahui kehadiran kami, sehingga situasi sudah tidak ada kegiatan. Namun langkah-langkah berikutnya, kami adakan pembakaran. Usai menertibkan lokasi, petugas membawa sejumlah barang bukti ke Mapolres Lampung Selatan untuk disita. Razia arena perjudian akan terus digelar di wilayah hukum Lampung Selatan. Dari Jati Agung, Lampung Selatan, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pria pencuri rumah kosong bernama Noce ini babak belur dihajar massa saat beraksi di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Kejadian berawal saat korban tiba di rumah sekembalinya ia dari berlibur. Korban terkejut saat melihat pelaku di teras rumah dan korban langsung berteriak meminta pertolongan warga. Begitu saya parkir sini, pagar saya sudah kebuka. Kebuka, saya kaget. Begitu saya turun, dia keluar dari dalam. Keluar dari dalam, so akrab dengan mengatakan, lu ngagetin gue, gitu. Tapi saya refleks, saya bilang, lu siapa? Saya bilang gitu kan. Saya refleks, saya tanya, lu maling? Dia bilang, bukan bang. Nah, begitu tangan dia begini, saya mundur 2 langkah, dia lari. Hingga kini pelaku dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus ini ditangani oleh Kepolisian Sektor Makassar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penagih utang di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap polisi Lampung. Sidang vonis pembunuhan Sujoli oleh terdakwa Kolonel Infantri Priyanto digelar hari ini. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Arlista Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kita awali informasi dari 8 orang penagih utang di Cengkareng, Jakarta ditangkap polisi. Razia digelar karena makin maraknya perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh oknum debt collector. Masuk dulu gitu. Masuk. Satu persatu penagih utang atau debt collector yang sedang mengintai para pengendara motor yang belum melunasi tunggakannya didatangi petugas kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Ke-8 penagih utang atau debt collector ini langsung diamankan ke kantor kepolisian sektor Cengkareng guna dilakukan pendataan dan tes urin. Razia digelar usai maraknya perampasan sepeda motor yang dilakukan oknum debt collector gadungan. Selain para penagih utang, kepolisian juga mengamankan 5 sepeda motor, di mana salah satu kendaraan roda 2 tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan. Kegiatan operasi pada debt collector ataupun matalah yang ada di wilayah Cengkareng yang sudah merasakan masyarakat. Kita amankan ke Polsek Cengkareng untuk kita datakan, ya, data diri, kita foto, sidik jari, dan kita cek urin. Kita mengamankan 8 orang ya debt collector
ada pembataan yang sedang melakukan pengecekan di jalan. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyerahkan kendaraannya pada debt collector dan bisa langsung melaporkan ke polisi jika terjadi pemaksaan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sekelompok geng motor di Jakarta kembali berulah dan menyerang warga. Seorang pemuda mengalami luka di bagian punggung. Nah, ini Pak. Sekelompok geng motor yang melintas dan melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Pintu Air Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pemantau di lingkungan rumah warga. Dengan mengendarai sepeda motor, anggota geng motor mengancam warga menggunakan sajam. Seorang warga terluka di bagian punggung. Menurut warga, peristiwa terjadi saat warga sedang berkumpul dan tiba-tiba terjadi aksi penyerangan. Warga yang di dekat RT 4 sini pada lagi nongkrong, ternyata ada tiba-tiba geng motor lewat, puluhan motor jumlahnya pakai celurit, ada salah satu korban kena belakang. Usai menyerang warga, gerombolan geng motor yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung pergi. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pencurian di pusat perbelanjaan bermodus menggunakan mukena terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang telah beraksi di beberapa kota ini ditangkap polisi. Pencurian bermodus menggunakan mukena terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Cirebon, Jawa Barat. Untuk menyamarkan identitas pelaku yang merupakan warga Tegal, Jawa Tengah, menutupi dengan mukena. Pelaku yang membobol sejumlah kios di pusat perbelanjaan terekam kamera pengawas. Setelah menyelidiki berdasarkan kamera pengawas, petugas dari Reskrim Polsek Lemah Bungkuk membekuk tersangka di Tegal, Jawa Tengah. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti handphone dan uang senilai 3 juta rupiah. Pelaku telah menjalankan aksinya sebanyak 12 kali di Tegal serta Cirebon. Menggunakan mukena. Jadi pelaku ini datang dari Tegal, berarti berhenti atau tiba di kota Cirebon melalui terminal Harjamukti. Setelah itu dia berjalan kaki, ya, menuju ke mall, dan pada saat itu masih pukul 19.00. Setelah masuk ke dalam mall, karena mallnya masih buka, selanjutnya dia beristirahat di lantai 3 mall tersebut untuk menunggu aksinya akan berlangsung. Tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Lantaran kesal melihat anaknya terus bermain telepon genggam, seorang pria tega menikam istri dan tetangganya. Korban mengalami luka tusukan di sejumlah tubuhnya. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, seorang pria ini baru saja melakukan penikaman terhadap istri dan tetangganya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur. Sambil berjalan menenteng sebilah pisau, pria ini terus berkelakar di sekitar rumahnya. Korban, istri dan tetangganya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Usai kejadian, korban langsung diamankan polisi, berikut sejumlah barang bukti. Awalnya mendatangi istri-istrinya atas nama saudari Tita ini untuk menyelesaikan permasalahan anak daripada korban. Tapi karena tersangka ini emosi dan informasi masih berada dalam pengaruh alkohol, yang bersangkutan menusukkan pisau tadi kepada. Atas aksinya tersebut, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kedua korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka tikaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyelidiki penyebab tewasnya korban yang diduga korban pembunuhan. Jenazah pria yang diduga korban pembunuhan ditemukan warga di trotoar Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Apa
Berapa tadi informasinya ini, Pak? Informasinya sampai di polsek seperti apa, Pak? Temuan mayat. Berapa orang? Berapa jenazah, Pak, tadi? Berdasarkan identitas yang ditemukan di lokasi, korban diketahui berusia 26 tahun yang bekerja sebagai buruh lepas. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 3 tersangka konvoi khilafah di Brebes, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.